Mutu pendidikan sangat tergantung kepada kualitas guru dan pembelajarannya. Kemajuan iptek mempengaruhi pola pikir pendidik dalam memfasilitasi kebutuhan siswa, salah satunya dalam penggunaan media pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran yang menarik seperti tayangan atau tampilan yang dihasilkan dari media pembelajaran, siswa lebih mudah mengingat dan menyerap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru dibanding dengan metode hafalan yang selama ini ditekankan terbukti tidak efektif, karena peserta didik hanya mampu menguasai materi pembelajaran tetapi tidak bisa menerapkan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disinilah sangat diperlukannya media pembelajaran yang menarik minat siswa untuk belajar. Selain untuk meningkatkan prestasi belajar, hal yang lebih penting bagi siswa yaitu mampu memahami materi pelajaran dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Untuk memulai pembahasan kali ini, mari kita simak terlebih dahulu pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin, medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantara. Pengertian media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Sedangkan media pembelajaran adalah alat yang membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran dengan efektif dan efisien. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam satu sistem. Maka, media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi, dan proses pembelajaran sebagai komunikasi juga tidak akan berlangsung secara optimal. Media pembelajaran adalah komponen integral dari sistem pembelajaran. Nation Education Association pada tahun 1969 mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk teknologi perangkat keras dan posisi media pembelajaran. Pembahasan jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki jenis-jenis yang berbeda. Secara umum, media bercirikan 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Menurut Rudy Bird, ada 7 klasifikasi media, yaitu 1. Media audio visual gerak, seperti film suara, pita video, film, TV. Yang kedua, media audio visual diam, seperti film, rangkai suara, halaman suara. Yang ketiga, audio semi gerak seperti tulisan jauh bersuara. Yang keempat, media visual bergerak seperti film atau film bisu. Yang kelima, media visual diam seperti halaman cetak, foto, mikrofon, slide bisu. Yang keenam, media audio seperti radio, telepon, pita audio. Yang ketujuh, media cetak seperti buku, modul, bahan ajar mandiri. Ada 4 landasan dalam penggunaan media pembelajaran, yaitu yang pertama, landasan psikologis. Media pembelajaran haruslah dipilih sesuai dengan karakteristik individual siswa. Harus memberikan layanan pada setiap siswa sesuai dengan karakteristik belajarnya. Umpamanya, siswa yang memiliki gaya belajar visual harus mendapatkan rangsangan belajar visual. Seperti halnya siswa yang memiliki gaya auditif harus mendapatkan rangsangan belajar auditif. Yang kedua, landasan teknologis. Teknologi-teknologi di bidang pembelajaran mengembangkan berbagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa sesuai dengan karakteristiknya. Dalam kaitannya dengan teknologi, media pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan,
melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol, sehingga tercapai kemudahan siswa dalam belajar. Yang ketiga, landasan empiris. Berbagai temuan penelitian yang menunjukkan bahwa ada interaksi antara pengguna media, pembelajar, dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa, maka dari itu pemilihan media pembelajaran hendaknya jangan atas dasar kesukaan guru, tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik pembelajar, karakteristik materi pelajar, dan karakteristik media itu sendiri. Atas dasar ini, maka prinsip penyesuaian jenis media yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan karakteristik individual siswa menjadi semakin mantap. Dan yang terakhir, yaitu landasan filosofis. Sangat penting bagaimana pandangan guru terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Jika guru menganggap siswa sebagai anak manusia yang memiliki kepribadian, harga diri, motivasi, dan memiliki kemampuan pribadi yang berbeda dengan yang lainnya, maka baik menggunakan hasil media, teknologi baru atau tidak, proses pembelajaran yang dilakukan akan tetap menggunakan pendekatan humanis. Dengan memperhatikan kompleks dan uniknya proses pembelajaran, maka ketepatan pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pembahasan sisi fungsi media pembelajaran. 1. Menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu. Contohnya, guru dapat menjelaskan proses terjadinya gerhana matahari yang langka melalui hasil rekaman video, atau bagaimana proses perkembangan ulat menjadi kupu-kupu, perkembangan bayi dalam rahim dari mulai sel telur dibuahi sampai menjadi embrio dan berkembang menjadi bayi. Kemudian juga dalam pelajaran IPS, guru dapat menjelaskan bagaimana terjadinya peristiwa proklamasi melalui tayangan film dan lain sebagainya. 2. Memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu melalui media pembelajaran. Guru dapat menyajikan bahan pelajaran yang bersifat abstrak menjadi konkret sehingga mudah dipahami. Misalkan untuk menyampaikan bahan pelajaran tentang sistem peredaran darah pada manusia melalui film. Selain itu, media pembelajaran juga dapat membantu menampilkan objek yang terlalu besar yang tidak mungkin dapat ditampilkan di dalam kelas, atau mungkin objek yang terlalu kecil yang sulit dilihat melalui mata tanpa menggunakan alat bantu. Untuk memanipulasi keadaan, juga media pembelajaran dapat menampilkan suatu proses atau gerakan yang terlalu cepat yang sulit diikuti, seperti gerakan mobil, gerakan kapal terbang, gerakan pelari, dan sebagainya. 3. Menambah motivasi belajar siswa. Pengguna media dapat menambah motivasi belajar siswa, sehingga perhatian siswa terhadap materi pembelajaran dapat lebih meningkat. Sebagai contoh, sebelum menjelaskan materi pelajaran tentang polusi, untuk dapat menarik perhatian siswa terhadap topik tertentu, maka guru memutar film terlebih dahulu tentang kotoran limbah industri atau polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan. 4. Media pembelajaran memiliki nilai praktis. 1. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. 2. Media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dengan lingkungan. 3. Media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. 4. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. 5. Media dapat membangkitkan motivasi siswa untuk belajar dengan baik. Dan keenam, media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. Pembahasan sisi manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran secara umum, media mempunyai kegunaan. Yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Yang keempat, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual.
auditori, dan kinestetiknya. Yang kelima, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Sebagai simpulan, media pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi siswa dilihat dari landasan penggunaan media pembelajaran